Jadi secara sederhana ayat ini, ya, secara ringkas, ayat 190 ini setidaknya bisa kita ambil 2 poin penting di sini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ranah yang menjadi tempat akal berfungsi, yaitu khalq. Di manusia mempergunakan nalarnya pada wilayah itu, pada khalq, pada penciptaan, pada makhluk. Renungkanlah, fikirkanlah. Kemudian yang kedua, ayat itu memberi petunjuk bagi siapa? Bagi orang yang memiliki kejernihan pemikirannya, sehingga hakikat dari dirinya bisa memandang ayat yang ada pada makhluk tersebut. Itu yang bisa sampai. Tidaknya ada 2 pelajaran berharga. Yang pertama, kita tahu sini wilayah akal. Karena itu jangan bawa akal keluar dari wilayah itu. Yang kedua, akal tadi baru bisa melihat apa yang ditunjukkan oleh makhluk ketika direnungkan, kalau akal itu jernih, berfungsi intisarinya. Jadi kalau akal adalah rusak, sulit. Maka coba lihat, ketika kita melihat pagi dia sudah mengepulkan asap. Sebagian orang, apa kesimpulan? Jadi banyak kesimpulan orang ketika melihat gunung Merapi seperti itu. Ada yang bahasa puitis mengecekkan, "Ba kok modeko angkungku la berang-berang ke kami," macam-macam. Ya, sebentar menyanyi turunlah hujan rambang petang. Adolah na mengecian. Tunang pauni dia tela berang ke orang siaan mau ni. Jadi hati-hati melihat fenomena alam. Orang Islam kalau tidak awas menjaga esensi dirinya, dia bisa tersesat ke ranah yang lain yang membuat dia keliru dalam berkeyakinan. Bapak dan Ibu, tahu enggak? Tradisi sebagian dari orang kita, orang-orang yang pendaki gunung juga kadang mengamalkan, kalau masuk wilayah tertentu bukannya berdoa kepada Allah, macam-macam perangai yang dikerjakan. Dan tak izinkan keinyak balang bagai nyak yang digaduh kami ku anak cucu ke lalu. Berbagai macam. Nah, ada pula yang mengecek, kalau mengecek iko di siko babayo, ko tampeknya sati ko. Berbagai macam. Peristiwa itu bisa terjadi, ada saja.
Tetapi bagaimana kita melihat peristiwa itu dengan konsep keimanan kita, itu nanacok meleset. Nah, sekarang coba kita periksa. Lain orang Sumatera Barat tidak mengambil pelajaran dari gejala alam itu. Lain menjadi ayat bagi mereka tidak menyambut taruhnya tuah nak merapi. Awak caliklah nanti kalau yolai beraja minimal rangkit tinggi wah. Sebentar lagi akhir Desember wah. Kalau basi onjak aja menyambut tahun baru, serupa tahun kepatang, metong-etong jam mundur gua ha. Pakai mercon, mahambu hiko dan itu tando indak beraja, tidak bisa melihat ayat. Anda nak mencari ayat. Kenapa? Kalau orang Islam itu tidak hanya berfikir sebatas fenomena alam. Kenapa? Karena alam itu adalah ciptaan Allah dan dia menjadi ayat akan adanya Khalik dan kudrah Khalik. Nah, karena itu benar ketika kita melihat fenomena seperti itu, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala dan kita lihat peristiwa itu sebagai apa? Sebagai peringatan untuk kita semua agar kita menata kembali langkah kita. Jadi kalau nanti di awal tahun masih basionjak juga sorak-sorak serupa tahun lalu. Ya, kemarin Ormas sudah membuat permintaan kepada pemerintah daerah kita. Sudah koordinasi dan konsultasi dengan MUI, ya saya setujui. Saya minta MUI Kota Bukit Tinggi ikut menandatangani. Sudah ditandatangani. Meminta agar tidak ada lagi fasilitas atau apapun kegiatan-kegiatan yang meramai-ramaikan malam akhir tahun itu. Hentikan itu. Mari kita melihat apa yang terjadi hari ini adalah sebagai apa? Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang yang beriman, fenomena alam tidak sebatas hanya kejadian seperti itu saja. Jadi bukan karena ini karena saatnya, ini erupsi karena ini karena ini lempengan sudah bergeser. Tidak sebatas itu. Kenapa? Karena kita yakin di balik peristiwa itu ada zat yang maha berkuasa yang berkehendak atas sesuatu. Dan tidak ada satupun yang luput darinya. Jadi karena itu manusia muslim akan terus bermuhasabah atas diri. Jadi ada dua minimal poin yang kita ambil. Jadi, ayat 190. Kemudian siapa ulul albab itu? Siapa ulul albab tersebut? Alladzina yadhkuruna Allah, itu adalah penjelasan tentang siapa ulul albab. Jadi tidak perlu lagi mencari definisi lain. Karena para ulama telah mengatakan bahwa alladzina isim mausul yang ada pada ayat 191 itu adalah sifat dari ulil albab.
Kalau dikatakan itu sifat, berarti ia merupakan karakteristik dari ulul albab. Siapa itu ulul albab? Setelah kita tahu makna ulul albab secara hakiki, maka kita harus tahu bagaimana karakter mereka di dalam menyikapi, di dalam bersikap. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa mereka itu. Sifat mereka adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junub. Qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim. Alladzina isim mausul tadi dia mabni tapi alal fathah, karena dia adalah sifat fi mahalli jarrin. Begitu ulama mengi'rabkannya. Jadi tahu kita bahwa itu adalah sifat karakter dari ulil albab, yaitu mereka yang yadhkuruna. Jadi ada 3 kalimat kadang-kadang yang tidak terbedakan oleh kita. Ada tadzakur atau zikir, ada tafakkur, muncul dalam ayat ini, wa yatafakkaruna. Kemudian ada lagi tadabbur. Jadi ada tadzakur, ada tafakkur, ada tadabbur. Kira-kira apa bedanya yang 3 itu? Kalau tadzakur maknanya adalah mengingat atau menghadirkan sesuatu ke dalam diri kita dengan karakternya yang membuat dia tidak sama di dalam ingatan dan perasaan kita dengan yang lain. Itu baru tadzakur namanya. Menghadirkan sesuatu di dalam diri kita, dalam fikiran yang spesifik, sehingga tidak bercampur antara sesuatu itu dengan yang lain. Jadi kalau kita berzikir mengingat Allah, apa maknanya? Menghadirkan Allah dengan segala kesempurnaan sifat dan namanya, sehingga tidak ada kekaburan dan keserupaan di dalam jiwa kita, di dalam diri kita antara Allah dengan yang lain. Itu zikir. Itu makanya zikir yang hakiki itu di mana? Bukan pada lisan. Di mana? Pada kalbu. Tapi zikir lisan adalah ibadah. Tapi lisan saja yang berzikir, kalbu lalai, apakah itu zikir? Tidak. Yang perlu diingat. Jadi apa yang katakan zikir? Adalah menghadirkan sesuatu di dalam jiwa kita dengan segala karakter khusus yang membuat kita tidak ragu, tidak sama antara sesuatu dengan yang lain. Itu zikir namanya. Kalau awak bawakan kepada mengingat makhluk, lain tekanan bos itu enggak. Makna mengingat seseorang, menghadirkan dia dengan segala karakternya sehingga tersisih antara dia dengan yang lain, terfokus perhatian. Itu mengana namanya, baru mengingat. Tapi kalau bercampur saja, nan mah koyo, unan itu indah,
terspesifikasi, indak tepilah dewa antara si fulan tu dengan yang lain, berarti alun sampai kepada maingek lain. Paham Bapak dan Ibu tu? Jadi kalau cobalah aduh kawan udah dulu kan, kalau ibu-ibu kan kawan udah dulu sama sekolah. Lihat karena dulu nama kayo. Panik dia berfikir. Ndak dia tekana. Tapi ketika nan itu yo. Nah, hadir karakteristiknya yang membuat yang diingat itu, yang disebut itu terpilah dari yang lain. Nan itu baru tekanan atau namanya tadzakkur. Nah, kini kalau kita katakan Allah kan tidak bisa dibayangkan karena dia laisa kamitslihi syai'. Mukhalifatul lil hawadis. Tentu tidak bisa awak khayalkan. Kenapa? Karena tidak ada bandingannya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi berzikir dengan Allah tidak bisa membayangkan sogadang gitu ya. Makanya ada dalam kaidah ilmu tauhid, kullu ma ata fi khayalika 'anillah fallahu mukhalifun lidzalika. Apa saja nanti dalam khayal engkau tentang Allah, Allah berbeda aja itu. Kenapa? Karena khayal itu dibangun di atas apa? Di atas panca indera. Sedangkan Allah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Terus dengan awak bisa meyakinkan diri awak bahwa Allah dan awak kana ndak na lain. Itu peguno ilmu. Tentang apa? Tentang Allah. Bagaimana kita meyakini Allah dengan supaya dia tidak ada syarik di dalam ingatan kita. Tidak ada kufu, tidak ada syabih, tidak ada bandingan, tandingan, sekutu. Nah, disitulah dihadirkan Allah dengan segala al-asma' wa sifat. Asma'uhu wa sifatuhul ulia. Asma'ul husna wa sifat. Nah, nama dan sifat itulah yang membuat di dalam diri kita ketika kita mengingat Allah, nan lain tak sama je Allah. Tapi kalau orang tak tahu je itu, akhirnya samanya Allah je apa? Je jin. Nya samuan Allah je karakter-karakter nan bangun dewa lah, inilah, kadang bercampur dengan malaikat. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghadirkan sifat karakter yang menjadi keyakinan dia, inilah Allah satu-satunya sembahannya. Itu berzikir namanya. Jadi karena itu kualitas zikir waktu ditambah. Tidak mengajar dari siko sampai 33 saja. Kadang lamu na jari ya. Tengok main potong kompas saja. Allah ndak subhanallah itu. Dia nak capek selesainya. Padahal yang dikatakan berzikir apa? Ihdaru syai', menghadirkan sesuatu. Kalau kita berzikir dengan Allah, menghadirkan Allah sembahan kita dengan segala sifatnya yang sempurna, dengan namanya yang tinggi dan indah itu, yang membuat di dalam keyakinan Allah itu mukhalifah, berbeda dengan yang lain. Itu subhanallah, maha suci Allah. Maknanya apa? Segala bentuk yang kurang, yang cacat apapun tidak melekat kepadanya. Itu. Nah, siapa yang seperti itu? Hanya Allah saja. Nah, itu baru awak namanya berzikir. Sehingga satu-satunya yang hadir di dalam diri kita hanya Allah. Nah, lain tak berserikat dengan kata subhana itu. Ini tak bisa awak kecil subhana fulan. Tak. Bapak dari ibu itu. Ketika kita membaca Allahu Akbar, tidak ada berserikat satupun dengan kibria Allah. Tidak ada. Ketika kita mengingat Allah dengan kalimat Allahu Akbar,
Tidak ada satupun makhluk yang berserikat dengan kibria akbar itu hanya untuk Allah saja. Nah, begitu kita menghadirkannya. Ketika kita mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hanya Allah lah yang berhak mendapat pujian. Ketika kita berzikir dengan itu, berarti kita tidak melibatkan yang lain untuk mendapatkan hamd, pujian. Ini dikatakan dengan mentauhidkan Allah dengan zikir kita. Itu berzikir namanya itu. Nah, menghadirkan sesuatu dengan sifat-sifatnya yang menjadi karakteristik sehingga tidak kabur pandangan awak, hanya dia satu-satu itu baru mengingat.